fokus dulu, nanti terus bisa sekalian makan siang ya. Oke. Untuk tempat duduknya mungkin bisa diatur, mungkin yang belakang bisa maju ke depan. Silakan. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absensi dulu ya. Iya, dulu. Oke, Ibu absensi. Siti Fauzia, Hadir Ibu. Sofia, hadir Ibu. Isnaini, hadir Ibu. Nabila, hadir Ibu. Alia, hadir Ibu. Desi, hadir. Dewi, hadir Ibu. Salisun, hadir Ibu. Rilis, hadir Ibu. Ani. Oke, ada yang belum Ibu panggil? Sudah semua, berarti masuk semua ya. Oke, kita masuk pada materinya. Bentar. Sudah nampak atau belum? Sudah Ibu. Oke, pada semester yang lalu kita sudah mempelajari tentang dasar desain. Dasar desain itu kan ada unsur-unsur busana dan juga pewarnaan juga, ya kan? Iya Bu. Nah, nanti itu tuh bakal diaplikasiin pada penyusunan koleksi busana ini. Untuk capaian pembelajarannya, di sini kita akan merencanakan proyek pembuatan dari koleksi busana secara berkelompok ya nanti. Tapi masing-masing individu harus berpartisipasi dalam kelompok tersebut. Kemudian hasil dari pekerjaan kelompok itu tadi nanti akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang akan dipelajari pada penyusunan koleksi busana ini, yang pertama ada pengertian penyusunan koleksi busana, kemudian tahapan perencanaan koleksi, kemudian membuat koleksi desain, membuat mood board, dan juga manfaat dari mood board. Oke, di sini adakah yang pernah datang ke pameran busana gitu? Belum ada? Belum. Oke, mungkin nanti bisa hadir ya, atau mungkin kita satu rombel datang ke pameran busana, nanti bisa direncanakan juga ya. Kemudian kalian itu kira-kira apa sih hal yang menarik dari sebuah pameran busana? Ada yang tahu, mungkin bisa angkat tangan. Silakan. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Desi. Menurut saya yang menarik dari nonton itu karena melihat baju-baju yang dipamerkan berbeda dari sebelum-sebelumnya. Biasanya kan bajunya eksklusif, tidak ada sini-sini. Oke, terima kasih. Kemudian dari desainer busana itu perlu nggak sih menyusun sebuah koleksi busana gitu? Mungkin ada yang mau berpendapat? Mungkin mbaknya yang ini jadi pojokan. Menurut saya untuk menyusun suatu koleksi busana itu penting biar kita tahu
makasih buat Mbak Dewi dan juga Mbak Kesi ya tadi dia sudah menjawab. Jadi ya memang seorang desainer itu perlu untuk menyusun sebuah koleksi busana, dimana itu nantinya kan kayak sebuah gambaran gimana sih busana yang nantinya akan dibuat itu. Oke, kemudian di sini ada yang tahu penyusunan koleksi busana itu kayak gimana gitu? Ada yang tahu? Ada yang bawa laptop atau handphone? Itu bisa dicek di Google gitu. Pengertian koleksi busana itu serangkaian kreasi desain atau rancangan yang dihasilkan seorang desainer atau perusahaan untuk suatu musim tertentu dan dipresentasikan kepada konsumen atau kepada pelanggan. Oke, baik, terima kasih. Dari Kak. Oke, terima kasih Mbak Isnaini. Jadi benar Kak, penyusunan koleksi busana itu rangkaian kayak nanti ada beberapa desain-desain di situ ya nantinya akan dibuat gitu. Jadi dari satu desain sama desain lainnya mungkin ada 5 desain, itu ada kayak kesesuaian antara desain 1, 2, 3, 4, 5 nantinya akan dibuat gitu. Nah, di dalam penyusunan koleksi busana itu nantinya akan kita awalnya akan menentukan tema atau konsep. Temanya akan seperti apa sih kita membuat busana ini. Kemudian juga dalam proses perancangan ini pastinya memerlukan beberapa tahapan yang harus dilalui. Kemudian penyusunan koleksi busana ini ya seperti yang telah Ibu sampaikan tadi akan membantu desainer mengembangkan konsep yang lebih jelas dan juga memastikan konsistensi desain. Jadi gak melenceng dari tema yang akan dibuat. Kemudian semua elemen seperti warna dan juga tekstur itu saling melengkapi satu sama lain. Oke, kita masuk dalam tahapan perencanaan koleksi ya. Yang pertama itu ada menentukan sebuah ide konsep sebagai tema besar koleksi busana. Jadi misalnya kita terinspirasi dari sebuah ide bunga mawar. Jadi nanti kita mungkin bisa membuat 5 desain. Itu yang masing-masing desain itu ada kayak gambaran dari bunga mawar tersebut, mungkin kelompaknya atau warnanya seperti itu. Kemudian yang kedua ada menentukan target market, style, look dan sifat yang muncul dari judul koleksi tersebut. Yang selanjutnya akan dibuat sebuah kolase tema. Kemudian yang selanjutnya ini memilih bahan. Itu merupakan part yang yang krusial ya, yang penting gitu. Soalnya kan kalau misalkan bahannya nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan desain yang kita buat, mungkin ingin yang bahannya melaksai, kita juga harus memilih bahan yang memiliki sifat yang melaksai. Kemudian membuat material plan dan material tambahan detail-detail. Mungkin ada detail mutiaranya, tambahan detail mutiara, kemudian raffle-raffle begitu. Kemudian ada membuat alternatif desain juga. Kemudian selanjutnya membuat koleksi desain. Langkah yang pertama pastinya adalah menyiapkan alat dan bahan. Di sini
alat dan bahannya apa saja menurut kalian dalam membuat koleksi desain? Ada yang tahu alat dan bahan yang akan digunakan dalam menyusun koleksi desain? Mungkin banyak. Kertas. Oke, kertas, terus warna boleh, terus ya pensil, ya betul, terus ya penggaris, oke, inspirasi ya, inspirasi ya boleh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, ya betul. Itu tadi merupakan alat dan bahan yang nantinya akan dibuat akan digunakan dalam membuat koleksi desain. Kemudian yang kedua itu ada pembuatan mood board. Kalian sudah pernah membuat mood board sebelumnya? Oke, jadi sudah tahu ya gimana sih mood board itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang ketiga ada menggambar desain. Yang pertama ada desain sketching. Desain sketching itu merupakan gambaran awal yang bisa disketsa dari sebuah ide yang kita ambil misal dari bunga mawar itu tadi. Jadi misalnya roknya bisa bersusun-susun kayak kotak mawar gitu-gitu. Terus nanti ada kayak yang ketiga. Oke, yang ketiga itu ada menggambar desain. Yang pertama ada desain sketching atau desain sketsa, di mana itu kita membuat desain menggunakan kertas dan juga pensil warna itu bisa. Itu bersumber ide dari tema yang kita ambil, misalnya tadi bunga mawar. Nah, itu bisa bawahnya membuat roknya bersusun-susun seperti kelopak bunga mawar. Kemudian bisa juga pilihan, kita juga bisa membuat pilihan-pilihan untuk roknya seperti apa sih, nggak harus satu look gitu. Kemudian yang kedua ada production sketching atau desain produksi, itu dimana sudah tersusun beberapa desain. Misalnya tadi 5 desain, nah itu sudah utuh gitu, sudah utuh dari atas sampai bawah dan sudah disusun berdampingan seperti itu. Kemudian ada presentation drawing, itu lebih ini lagi ya, lebih komplit lagi, dimana di situ juga dilampirkan kayak bahannya nanti pakai apa, terus pakai kerahnya seperti apa, apakah memakai lengan atau tidak gitu. Yes. Selanjutnya mood board. Di sini ada yang tahu apa itu mood board? Tidak ada yang tahu? Oke, jadi mood board itu kumpulan inspirasi yang menjadi bahan referensi yang nantinya akan diimplementasikan, akan direalisasikan desain itu menjadi sebuah busana. Nah, di dalam mood board itu terdiri dari memakai sumber ide apa, kemudian warna-warnanya akan digunakan warna-warna apa saja gitu-gitu. Juga detail-detail tambahan dari busana yang akan dibuat. Kemudian
Itu yang pertama, kita tentu saja memilih tema atau konsep yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan inspirasi visual. Oke, dari kalian biasanya mengumpulkan inspirasi dari mana aja nih? Oke, Pinterest. Terus mungkin ada yang lain lagi? TikTok. Oke, bisa. Mungkin majalah juga bisa ya. Kemudian setelah kita kumpul inspirasi tadi, kita menyusun mood board tersebut. Dan juga part selanjutnya yaitu menambahkan detail-detail dari busana tadi, misalkan kayak memakai mutiara atau memakai rafle-rafle tadi ya. Kemudian menampilkan mood board tadi dan juga dievaluasi. Oke, selanjutnya ada manfaat dari mood board. Tentu saja mood board tadi sebagai sumber inspirasi visual ya. Kemudian juga alat komunikasi antara seorang desainer dan juga pelanggan. Mungkin kayak nantinya mau membuat busana kayak apa sih, terus kan bisa digambarkan kayak oh seperti ini gitu, nanti bisa menjadi gambaran busana yang akan dibuat. Kemudian juga dari mood board itu mendorong kreativitas juga dan fleksibilitas penggunaan. Kemudian pengaruh media sosial juga. Oke, di sini mungkin untuk lebih memahami tentang koleksi fashion bisa dilihat dulu video dari YouTube ini ya. Kita balik lagi ke topik gimana sih caranya untuk menjadi fashion designer. Oke, aku mendapatkan banyak banget pertanyaan tentang hal-hal yang ada hubungannya sama kreativitas. Gimana sih caranya kita meningkatkan kreativitas kita, terus gimana caranya kita melatih bakat, atau bahkan mungkin ada yang merasa kurang percaya diri sama bakat yang dimiliki. Kalau misalkan menurut aku, ini semuanya tergantung seberapa keras kita latihan. Orang yang talented, tapi kalau misalkan dia malas untuk latihan, itu sama aja bohong. Dia bisa kesalip sama orang-orang yang mungkin memang bakatnya tidak sebesar orang tadi, tapi dia rajin latihan. Jadi kalau menurut aku sih di sini kuncinya adalah latihan. Latihannya dimulai dari yang simpel-simpel dulu, dan juga jangan terlalu terfokus sama sesuatu yang instan. Maksudnya semuanya memang butuh proses. Selama kita fokus di sana dan kita tahu target besar kita apa, menurut aku sih bisa aja semua orang itu bisa memaksimalkan potensi kreativitas mereka. Nah di sini aku mau coba tema dari koleksi yang mau aku buat sekarang. Ini juga ada beberapa item yang bisa dipakai untuk board. Sebelumnya teman-teman semuanya di sini aku yang teman-teman lihat. Ini adalah contoh dari The Fashion Designer Sketchbook. Jadi kalau dari aplikasi sendiri kita ngeluarin salah satu peralatan baru stationery, yaitu sketchbook atau buku gambar. Nah, tulis atau yang biasanya teman-teman tulis untuk membuat satu koleksi, misalkan kayak nama koleksi dan usaha sisinya ini sebagai acuan. Nah ini yang spesial. Di sini ada fashion stationery. Jadi teman-teman bisa rekam di sini nyari mana sih sesuatu yang beda sih harus sih. Nah di sini kita udah nyediain. Memang bagiannya adalah yang bisa hasilnya kayak itu. Tapi kalau bisa sense kreativitas itu kayak berdasarkan satu langsung lakuin pasal kita jadi kayak orang kreatif lagi setelah kita makan dari dulu jika kita kalau di pasti kita kasih. Jadi kalau misalnya kita lihat buku fashion design section-nya yang itu yang berbeda, itu tinggal lihat aja ada
kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 anak ya. Mau ibu yang milihin atau milih sendiri? Milih sendiri. Oke, aman ya? Aman. Kemudian nanti bisa mendiskusikan sama teman kelompoknya ya, bagaimana langkah-langkah penyusunan dari koleksi busana itu. Kemudian nanti juga membuat mood board dan juga PPT yang akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Oke, ibu udah membawa contoh dari mood board. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi di sini tuh ada kayak inspirasinya itu dari apa sih temanya. Kalau ini itu dari Jepang ya. Kemudian warna, jangan lupa warnanya yang akan dipakai itu kayak apa aja gitu. Yang belakang kelihatan nggak? Oke. Kemudian ini yang selanjutnya ada mood board yang terinspirasi dari Vivian Westwood. Ya, tangguh ya. Seperti ini ya. Ini mengambil tema punk ya. Jadi kalian bisa melihat dari mood board ini, kemudian diskusikan sama kelompoknya mau membuat mood board kayak gimana gitu ya. Mungkin silakan. Ya. Mungkin bisa bergabung sama kelompoknya masing-masing ya. Dan mulai didiskusiin. Nanti ibu cek sampai mana progresnya. Oke, silakan. Oke, udah kamu mau bikin apa? Mau bikin tema apa? Tahun. Ya bisa nanti video. Masih mencari inspirasi. Sudah, temanya mau tumbuhan. Iya, Yang hijau-hijau. Oke. Oke, dari masing-masing kelompok sudah tahu ya mau bikin temanya apa gitu. Sudah? Oke, nanti bisa dilanjutkan. Kemudian sambil mencari inspirasi nanti bisa di-print juga. Terus untuk pertemuan selanjutnya bisa dilanjutkan untuk membuat mood board-nya dulu. Dan nanti akan dipresentasikan pada pertemuan ketiga. Oke, jadi kan kita sudah mempelajari penyusunan koleksi busana. Apakah dari kalian ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, ibu simpulkan. Jadi dalam desainer, dalam dunia desainer itu penyusunan koleksi busana itu merupakan hal yang penting ya, hal yang krusial dilakukan untuk gambaran gimana sih busana-busana yang nantinya akan dibuat satu dan juga yang lainnya itu apakah memiliki harmoni, memiliki keterikatan antara desain satu dan desain lainnya seperti itu. Oke. Mungkin untuk pertemuan pada pagi hari ini dicukupkan sekian. Kalian pastinya juga udah lapar ya?